firman Tuhan supaya iman kita semakin meningkat dan hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Bersama saya, Vicky Kurniawan, berikut Battle News seminggu ke depan. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Karena itu kami mengajak jemaat sekalian untuk ikut dalam kegiatan doa yang diadakan di gereja ini. Pelita Hidup, suatu program yang membawa kita pada pengenalan akan Kristus, disiarkan melalui YouTube channel GBI Battle Kelapa Gading setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja lantai 2. Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 4. Berikut akan kami sampaikan kegiatan kategorial yang dapat jemaat ikuti. Kami mengundang kepada semua wanita Battle untuk hadir dalam ibadah Prapaskah KKR Doa Pujian Penyembahan pada hari Rabu 27 Maret pukul 10 pagi di gereja lantai 2, dilayani oleh Pendeta Dora Kansil. Mari para wanitanya Allah ajak rekan-rekan yang lain hadir dalam ibadah ini. Ibadah BSM, Battle Senior Ministry, diadakan pada hari Kamis 28 Maret pada pukul 10 pagi secara onsite di gereja lantai 2. Mari Oma Opa hadir dalam ibadah ini dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Generasi muda, hadirilah Passover Celebration Battle Youth dan Teens Kelapa Gading yang akan berkolaborasi dengan Battle Youth dan Teens Bandung dan Harapan Indah yang akan diadakan hari Sabtu tanggal 30 Maret dan open gate pada pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh hambanya Setiadi Siaga. Jangan sampai kalian lewatkan ibadah ini. See ya! Ibadah Paskah Battle Kids Kelapa Gading akan diadakan pada hari Minggu 31 Maret pada pukul 10 pagi dengan tema Kemenangan yang Mengalahkan Dunia. Kami menghimbau para orang tua untuk membawa anaknya dalam ibadah ini, agar mereka lebih mengenal dan merasakan kebaikan Tuhan. Segenap tim gembala, pengurus dan jemaat mengucapkan selamat atas lahirnya anak pertama dari Bapak Peter dan Ibu Sheila, cucu pertama dari Bapak Sundarto dan Ibu Siani, yang bernama Ethan Tadeus Liang. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga kecil ini. Telah dibuka kesempatan bagi jemaat sekalian yang rindu untuk menjadi pelayan Battle Kids, dapat mendaftarkan diri ke Kak Anastasia Happy yang tertera sebagai berikut. Kami menginformasikan dalam ibadah minggu ini, saudara dapat berkontribusi untuk memberikan persembahan khusus, yaitu persembahan diakonia. Persembahan diakonia diperuntukkan untuk mensupport jemaat GBI Battle Jakarta dan Bekasi yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mendukung aksi sosial bagi orang-orang yang membutuhkan. Persembahan diakonia dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tertera berikut ini. Jemaat sekalian, mari kita berdoa bersama-sama dalam acara Doa Getsemani yang akan diadakan pada hari Kamis 28 Maret yang akan dimulai dengan fellowship bersama pada pukul 18.30 malam. Dan dilanjutkan pada keesokan harinya dalam ibadah Jumat Agung pada tanggal 29 Maret, ibadah diadakan pada pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Suwito Hartanto dengan tema Teguh Menghadapi Tantangan. Ibadah Paskah pada hari Minggu 31 Maret, ibadah pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Pendeta Daniel Panji dan ibadah pada pukul 10 pagi akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dengan tema Kemenangan yang Mengalahkan Dunia. Mari jemaat sekalian, ajak sanak saudara untuk mengikuti rangkaian ibadah ini dan rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Buat Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang rindu untuk mengajak teman-temannya, keluarga, saudara, atau kerabat terdekatnya untuk mengenal Kristus, GBI Battle Kelapa Gading punya solusinya. Bidang penginjilan GBI Battle Kelapa Gading akan mengadakan Alpha Course.
Apa itu Alpha Course? Alpha Course adalah sebuah ruang diskusi yang terdiri dari 12 sesi, diperuntukkan bagi mereka yang belum mengenal Kristus, supaya mereka punya kesempatan untuk mengenal Kristus dengan perspektif yang lebih baik. Alpha Course sendiri sudah diadakan di berbagai gereja, bahkan berbagai negara. Alpha Course sudah terbukti untuk membantu mereka yang belum mengenal Kristus, sehingga mereka bisa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu khawatir karena setiap orang yang Bapak Ibu undang ke dalam Alpha Course akan didampingi secara khusus oleh mentor-mentor yang sudah ditunjuk dan dilatih sebagai fasilitator penginjilan. Bapak Ibu Saudara dapat mulai mendaftarkan diri mereka hari ini hingga akhir bulan Maret melalui booth pendaftaran Alpha Course yang terdapat di lantai 1 atau melalui QR code berikut ini dan juga akses melalui URL bit.ly Alpha Course 1 Kelapa Gading. Segera daftarkan karena jumlah yang dapat diterima di sesi 1 terbatas. Saya, Donato Hedianto, undur diri dari hadapan Anda. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mewartakan kasih Kristus. Demikianlah rangkaian kegiatan ibadah sepekan ke depan. Jika Anda membutuhkan informasi selengkapnya, dapat dilihat melalui Instagram GBI Bethel Jakarta. Selamat berakhir pekan dan jangan lupa untuk tetap senantiasa mengutamakan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saudara mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang melebihi daripada apa yang bisa kami pikirkan. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami sujud menyembah Tuhan. Kami hampiri hadirat-Mu. Kami bawa yang terbaik. Kami bawa yang terbaik yang hanya Tuhanlah yang layak terima. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tempat ini melawat setiap umat, menjamah kami, mengubahkan kami, memberkati setiap kami. Kami berdoa buat setiap kami yang mungkin hari-hari ini datang dengan beban, dengan pergumulan, dengan sakit. Kami percaya di dalam Engkau kami dapat kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan berkarya di tempat ini. Tuhan menjamah kami, memberkati umat. Demi nama Yesus, mari sama-sama kita katakan saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian kami, segala sembah kami hanya kembalikan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang layak terima yang terbaik dari hidup kami. Katakan saudara. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Katakan kau pemilik, kau pemilik hidupku. Dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu. Katakan, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segala
Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama nyatakan saudara. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Terima kasih segala pujian hanya bagi Engkau, segala korban syukur. Mari sama-sama kita angkat pujian kita saudara, bahwa korban syukur kita bagi Allah yang mulia. Terima kasih. Haleluya. Sama-sama kita angkat kedua tangan kita saudara dengan iman. Katakan saudara, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, mari jemaat Tuhan sama-sama dengan iman katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Mari kita angkat sembah. Oh, segala pujian, segala sembah, segala pengagungan. Biar
hati kami tertuju kepada Engkau ya Allah. Biar hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan korban pujian. Haleluya. Oh rararamayararamo. Mari kita arahkan hati kita, sama-sama sembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak terima pengagungan dari umat-Mu. Engkau yang layak terima yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh rararamayararamo. Haleluya. Haleluya. Engkau yang memegang tangan setiap kami dalam setiap musim kami Tuhan. Tidak pernah kami ditinggalkan, tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih. Mari bersama-sama jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Dia. Sama-sama katakan saudara, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Dengan iman saudara, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi katakan, Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku. Amin. Hati kami berserah, hatiku berserah. Amin. Tanganku dipegang. Mari bawa korban syukurmu, sama-sama angkat tangan, lebih sungguh katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Amin. Hatiku berserah penuh, tanganku sekali lagi dengan sungguh, Tuhan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang. Dengan iman hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tanganku dipegang. Amin. Tanganku dipegang teguh. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi pengakuan iman kami di hadapan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membimbing kami, memegang kami dalam setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan hadir dan bertata atas pujian kami. Demi nama Yesus, sama-sama kita katakan dengan antusias, amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi jemaat GBI Bethel Kelapa Gading, shalom. Saudara mengalami kebaikan Tuhan, amin. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan kita adalah sumber sukacita buat kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama dengan antusias Bapak Ibu Saudara, katakan pujian ini, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama dengan kami katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di
tengah badai yang bergelora. Katakan terima. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai. Mari setiap kita yang percaya lambaikan tangan saudara. Amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Dengan iman katakan saudara. Penuhiku. Yang percaya Allah sumber sukacita katakan amin. Mari sama-sama katakan saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Mari bersama-sama serempak lambaikan tangan saudara. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semua tepuk tangan di atas kepala, come on. Sebab Dia Allah sumber sukacita setiap kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat hati kami siang hari ini di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan satu-satunya sumber sukacita setiap kami. Sama-sama katakan saudara. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Semua jemaat lebih sungguh katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Allah sumber sukacita setiap kita. Amin saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Mari kita mau bawa sembah kita lebih lagi. Mari bawa pujian kita. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kami haus akan Engkau. Kami perlu akan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Sebab hanya Engkau lah yang kami andalkan melebihi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Katakan ku percaya
percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan, kami percaya Engkau. Terima kasih Tuhan. Tiada lain yang kami miliki selain Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Amin. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Jemaat Tuhan, sekali lagi katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Katakan Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan saudara, hikmat-Mu melebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, andalkan. Katakan hikmat-Mu melebihi pikiran kami Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andal. Amin. Melebihi, yes. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Sekali lagi dengan sungguh, Yesus, hanya
hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, saudara. Yes. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan, Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan. Shalom Jemaat yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah online ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Injil yang berbeda, Yudas dan Barnabas. Saudara, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Sebab dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Allah telah mengawasi sedemikian rupa sehingga para penulis Alkitab itu menyusun dan mencatat tanpa salah pesan-pesan Tuhan kepada manusia dalam bentuk kata-kata pada penulisan atau naskah aslinya. Nah, Alkitab telah dikanonkan. Ada 66 kitab yang diyakini sebagai firman Allah. Sedangkan kitab-kitab yang mungkin ditulis sejaman atau hampir sejaman dengan itu, kita tidak akui sebagai firman Allah. Hanya 66 yang kita terima. 39 perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Memang di samping Alkitab ada tulisan-tulisan kuno, terutama abad 1, abad 2, dan seterusnya yang berkaitan dengan praktek kekristenan atau praktek bidat Kristen, sekte atau ajaran yang menyimpang dari kekristenan yang ditulis setelah zaman rasul-rasul. Ini sering kali disebut sebagai apokrifa yang tidak diakui sebagai firman Tuhan karena banyak kesalahan di dalamnya dan banyak pula yang ditulis oleh orang yang mengatasnamakan orang lain. Tujuannya supaya banyak dibaca oleh orang. Tulisannya pun bersifat mistis dan gnostik yang merupakan ciri khas daripada bidat atau ajaran sesat. Contohnya, Injil Thomas itu bukan ditulis oleh Rasul Thomas. Kita tidak tahu siapa penulisnya. Tapi kalau misalnya nih namanya si penulis itu Tukijem, lalu kita baca Injil Tukijem, kan gak ada orang yang mau baca. Maka supaya lebih keren disebut sebagai salah satu murid Yesus, Injil Thomas. Padahal bukan Thomas yang menulisnya. Nah, hari ini kita akan membahas ada 2 penemuan buku kuno yang ternyata isinya bertentangan dengan ajaran Alkitab. Dan kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai firman Allah karena merupakan ajaran dari sekte Kristen atau yang justru bertentangan dengan iman Kristen. Yang pertama yang saya mau bahas adalah Injil Yudas. Naskah Injil Yudas dalam bahasa Koptik ditemukan di Al-Minya di Mesir sekitar tahun 1970-an. Setelah sekitar 1.700 tahun berada di padang pasir dalam bentuk manuskrip papirus yang dijilid dengan kulit.
Menurut penelitian radiokarbon, ternyata Injil Yudas ini ditulis antara tahun 220 sampai 340 Masehi atau 200 sampai 300 tahun setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus. Memang tidak diketahui dengan pasti kapan manuskrip asli dari Injil Yudas ini yang berbahasa Yunani mulai ditulis. Tapi yang jelas dari waktu penulisannya hampir dapat dipastikan bahwa pengarang Injil Yudas bukanlah Yudas Iskariot. Kita tidak tahu siapa dia, tetapi dia mencatut nama Yudas Iskariot supaya orang-orang membaca bukunya yang ternyata berisi ajaran sesat. Nah, isi dan ajaran dalam Injil Yudas mencakup beberapa hal. Kitab ini adalah kitab yang syarat dengan ajaran gnostik. Kata gnostik berasal dari kata Yunani gnosis atau pengetahuan, yaitu ajaran mistik yang berkembang sekitar abad 2 sampai 3 Masehi di sekitar Palestina yang menyatakan bahwa mereka mengetahui rahasia ilahi yang tidak diketahui oleh sembarang orang, termasuk orang Kristen biasa. Dan ternyata ajaran rahasia ilahi itu bisa membawa orang pada keselamatan. Yang pertama, ketika membahas ajaran tentang Allah dan dunia, tulisan ini mencatat bahwa dunia ini bukan diciptakan oleh Allah, tapi oleh demiurgos. Yang dimaksudkan dengan demiurgos adalah dewa yang lebih rendah daripada Allah, yang disamakan dengan El, yaitu Allah di dalam perjanjian lama, yang sebetulnya tidak boleh dipuja karena dia bukan Allah yang tertinggi. Malah seharusnya dihindari agar kita bisa membebaskan jiwa yang terkurung dalam tubuh ini dan kembali ke alam ilahi, bertemu dengan Allah yang benar. Pembantu daripada El ini bernama Saklas, artinya bodoh. Dan Saklas inilah yang dikatakan sebagai pencipta umat manusia. Jadi manusia menurut Injil Yudas diciptakan oleh si bodoh, Saklas. Pembantunya El atau Allahnya yang juga dicatat di dalam Alkitab. Jelas kita tidak terima pandangan ini. Yang kedua, ajaran tentang pribadi Kristus. Yesus datang ke dunia dengan tubuh maya, tubuh semu. Artinya bukan tubuh beneran terdiri dari darah dan daging. Kelihatannya punya tubuh, tapi waktu diraba gak ada apa-apa, seperti hologram gitu saudara. Sehingga tidak bisa merasa sakit. Waktu Yesus disalib, pakunya itu tidak sungguh-sungguh membuat dia nyeri. Dia acting saja seakan-akan sakit. Kristus juga dianggap bukan putra Allah perjanjian lama, tapi salah satu aeon atau dewa yang datang dari alam atas sana. Yang ketiga, ajaran tentang keselamatan. Injil Yudas menekankan pentingnya gnosis atau pengetahuan mistik, rahasia, gaib yang membawa orang pada keselamatan. Tapi bukan karena iman kepada Kristus. Jelas ini bertentangan dengan Injil yang kanonikal, yang diakui sebagai firman Tuhan, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kristus menurut Injil Yudas hanyalah guru pembimbing yang menyadarkan bahwa percikan api ilahi atau roh manusia itu terkurung dalam tubuhnya yang harus dibebaskan. Yang keempat, ajaran tentang pribadi Yudas Iskariot. Menurut Injil Yudas, Yudas adalah satu-satunya murid yang diberi pewahyuan rahasia tentang siapa sesungguhnya Yesus. Karena dia satu-satunya dari ke-12 murid yang memiliki percikan api ilahi. Para murid Yesus lainnya justru tidak mengerti Injil yang benar. Murid-murid lain menyembah Allah perjanjian lama, bukan Allah yang benar. Dan karenanya mereka tiada lain adalah para pelayan kesesatan. Maka Yesus meminta agar Yudas Iskariot membantu Yesus untuk membebaskan dirinya dari tubuhnya yang fana. Maka kemudian Yudas menolong Yesus supaya Yesus bisa keluar dari tubuhnya kembali kepada alam atas dengan cara mengkhianati Yesus. Dia menyerahkan Yesus justru sebagai wujud ketaatannya kepada perintah Yesus dan bukan sebagai pengkhianatan. Jadi Yudas sebetulnya adalah pahlawan yang disalah mengerti
oleh orang yang lain. Saudara-saudara, jelas ajarannya aneh dan membingungkan. Karena memang bukan Yudas Iskariot yang menulis. Dia kan mati bunuh diri tanpa sempat menulis sesuatu. Injil Yudas ini ditulis oleh penganut bidat Kristen dengan mencatut nama murid Yesus dalam rangka menarik orang untuk mempercayai keyakinan gnostik yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Pada tahun 180, Irenaeus, salah satu bapak gereja yaitu pemimpin Kristen yang dihormati setelah para rasul meninggal, menyatakan bahwa pengarang Injil Yudas adalah kaum Kainit yang mengidolakan figur terkenal jahat di dalam Alkitab, termasuk Kain, Esau, Korah, orang-orang Sodom, dan juga Yudas Iskariot. Mengapa mereka dianggap pahlawan? Karena mereka percaya bahwa Allah Perjanjian Lama, El, bukan Allah yang benar, yang harus disembah. Sehingga segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Perjanjian Lama, El, justru mereka tentang. Dan segala sesuatu yang dilarang justru mereka anjurkan. Dengan pandangan yang terbalik ini tidak heran bila mereka menganggap orang yang dinyatakan sebagai musuh Yesus, dalam hal ini Yudas Iskariot, sebagai sekutunya yang paling besar. Dalam hal ini kita harus mengingat teguran Paulus agar kita tidak percaya pada Injil lain seperti yang telah diberitakan kepada kita. Saudara, jadi kita tidak perlu percaya kepada Injil Yudas karena isinya aneh, membingungkan, dan sangat tidak cocok dengan ajaran Alkitab. Nah, yang kedua yang mungkin lebih populer di Indonesia adalah Injil Barnabas. Injil Barnabas adalah tulisan tentang kehidupan Yesus yang katanya ditulis oleh Barnabas. Dua naskah tertua ditulis dalam bahasa Italia pada abad 16, berisi 222 pasal. Biasanya saudara kalau Injil yang lain kan cuma 20 pasal gitu ya. Ini 200 lebih pasalnya. Dan bahasa Spanyol abad 18. Injil Barnabas berbeda dengan Apokrifa, yaitu surat Barnabas yang ditulis pada abad kedua. Surat Barnabas pun bukan ditulis oleh Barnabas yang adalah teman seperjalanan Paulus. Tidak. Ada orang yang mencatut namanya pada abad kedua yang menulis surat Barnabas atau kisah Barnabas. Kalau ini lebih mudah lagi penulisannya, saudara. Karena pengantar pada naskah berbahasa Spanyol menyebutkan bahwa penterjemahnya seorang Muslim yang bernama Mustafa de Aranda dari salinan versi Italia yang dicuri oleh Fra Marino dari perpustakaan Sixtus V. Namun bukannya mustahil bila Fra Marino ini adalah seorang Katolik yang beralih menjadi Islam dan mengganti namanya menjadi Mustafa de Aranda, lalu menulis Injil Barnabas ini. Kemungkinan besar Injil Barnabas ini ditulis setelah munculnya Islam sekitar abad ke-7. Karena Injil Barnabas ini sangat berbau Islam. Misalnya menyebutkan bahwa Abraham mengorbankan anaknya Ismail dan bukan Ishak di pasal 44. Anjing lebih baik daripada orang yang tidak bersunat, pasal 22. Kemudian kalimat syahadat, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah, itu ditulis katanya pada kedua kuku ibu jari tangan Adam. Setelah kalimat syahadat itu dilihatnya tertulis di angkasa. Itu dicatat di pasal 39. Pasal yang lain 48, 98, 222 menyebutkan Yesus bukan anak Allah. Lalu Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel saja, sedangkan amanat Muhammad untuk segala bangsa, pasal 82. Yang disalib adalah Yudas Iskariot yang wajahnya berubah menjadi wajah Yesus, sedangkan Yesus diangkat ke sorga, pasal 215 dan 218. Nah, inilah yang paling sering dituduhkan kepada orang Kristen bahwa Injil yang kita miliki sekarang sudah dipalsukan. Injil yang benar adalah Injil Barnabas ini. Nah, jelas ini tidak masuk akal, saudara sekalian. Ya, karena para saksi mata pada waktu itu melihat bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati, tapi kemudian dia bangkit, menampakkan diri selama 40 hari, lalu naik ke sorga. Jadi saksi mata jelas bisa memberikan keterangan yang lebih valid daripada orang yang menulisnya sekian abad
kemudian. Injil Barnabas tidak mungkin ditulis oleh Barnabas, teman sepelayanan Paulus, tapi ditulis setelah zaman Muhammad yang wafat tahun 632, karena dalam pasal 44 ada ungkapan Yesus, "Ya Muhammad, semoga Allah bersertamu dan menjadikan aku layak untuk membuka tali kasutmu." Ini membuat Yesus semacam Yohanes Pembaptis yang memaklumkan kedatangan Sang Mesias. Karena itu Yohanes Pembaptis tidak pernah disebut-sebut dalam Injil Barnabas. Berikutnya, menurut Injil Barnabas, Yesus menyangkal bahwa dialah Sang Mesias. Pasal 43. Bahkan di pasal 97 dikatakan bahwa Yesus menunjuk bahwa Muhammadlah Sang Mesias itu. Saudara, jadi pandangan-pandangan ini sangat berbeda dengan Injil kanonikal yang kita percaya sebagai firman Allah. Lagi pula di dalam Injil Barnabas ada berbagai kekeliruan. Sehingga kita tidak bisa menerima Alkitab itu ada kekeliruannya. Alkitab itu mestinya tidak keliru. Jadi kalau ada kekeliruan itu pasti bukan firman Tuhan. Injil Barnabas bukan Alkitab. Apa saja kekeliruannya? Misalnya yang pertama, Barnabas dikatakan adalah salah seorang dari 12 murid Yesus. Pasal 14 ayat 100. Bahkan seorang murid yang dengannya Yesus mengadakan percakapan khusus. Pasal 112 ayat 221. Padahal Injil kanonik yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak mencatat hal itu. Bahkan nama Barnabas baru dikenal setelah kebangkitan Yesus. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 36 dan selanjutnya. Dan saudara yang baca Alkitab mestinya ngerti bahwa Barnabas itu bukan salah satu dari 12 murid Yesus. Barnabas itu adalah teman seperjalanan daripada Rasul Paulus. Tidak bersama-sama dengan 12 murid Yesus, bukan murid Yesus. Bagaimana mungkin jika ini Injil asli bisa membuat kesalahan yang sangat fatal yang menggolongkan Barnabas sebagai murid Yesus, padahal bukan. Yang kedua, Injil Barnabas menyebut Yesus adalah Kristus. Tapi dalam pasal 96 dicatat Yesus berkata bahwa dia bukan Mesias. Nah rupanya pengarang Injil Barnabas ini tidak tahu bahwa kata Kristus dalam bahasa Yunani adalah terjemahan yang berasal dari bahasa Ibrani atau Aram, Mesias. Yang artinya sama, yaitu yang diurapi. Jadi begini, Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani, artinya sama yang diurapi. Kalau bahasa Arabnya Al-Masih, Isa Al-Masih. Itu kan pengertiannya sama, hanya bahasanya berbeda. Jadi aneh kalau dibilang Yesus adalah Kristus, tapi Yesus bukan Mesias. Yang ketiga, menurut pasal 3, Yesus dilahirkan pada waktu Pilatus memerintah atas Yudea. Padahal Pilatus menjadi gubernur pada tahun 26 atau 27 Masehi. Ketika Yesus berusia sekitar 30 tahun. Jadi bukan pada waktu Yesus lahir, saudara. Jadi data sejarahnya juga salah. Yang keempat, dalam pasal 20 dan 21 diceritakan bahwa Yesus berlayar menyeberangi Laut Galilea ke Nazaret. Padahal Nazaret itu berada di darat, nggak ada laut, nggak ada sungainya. Dari mana dia bisa menyeberangi Laut Galilea? Saudara, dan dikatakan dari situ dia naik ke Kapernaum. Padahal Kapernaum itu berada di tepi danau, lebih rendah daripada Nazaret. Kalau ditulis dia pergi ke Kapernaum lalu kemudian naik ke Nazaret baru betul. Ini terbalik. Secara geografis juga penulisnya tidak tahu lokasi Nazaret dan Kapernaum dengan benar. Sehingga membuat kesalahan yang sangat fatal. Yang kelima, dituliskan pada pasal 40 bahwa Adam dan Hawa makan buah apel sehingga dia berdosa. Menurut Alkitab, dia berdosa karena makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Bukan buah apel. Hati-hati yang suka apel ya. Jangan sampai saudara berdosa. Karena Adam katanya makan buah apel. Jelas ini tidak benar. Kesalahan yang lain dalam pasal 91 dikatakan bahwa di wilayah Yudea ada 600.000 tentara Roma. Hal ini mustahil sebab di seluruh daerah jajaran Romawi jumlah tentaranya tidak melebihi 300.000 orang.
Bagaimana mungkin di Palestina saja, di Yudea saja ada 600.000 orang. Dengan demikian kita menolak Injil Barnabas sebagai Injil kanonik atau firman Allah. Rasul Paulus pernah berkata, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 9. Saudara, kita tidak mau menjadi orang yang terkutuk dengan menerima Injil yang berbeda, Injil yang lain daripada Injil yang telah diberitakan kepada kita, ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab itulah satu-satunya firman Allah yang benar. Jadikanlah Alkitab sebagai penuntun untuk mengenal Allah yang kekal dan memiliki keberhasilan di dalam hidup. Tetapi Injil yang lain, Injil yang berbeda, jangan kita percayai, kita harus tolak karena firman Allah tidak mungkin salah. Kalau ajaran-ajarannya banyak yang salah, membingungkan, tentu itu bukan Alkitab. Ini doa saya supaya saudara makin hari makin dewasa secara rohani, sehingga kita juga bisa menggunakan akal budi kita untuk melihat apakah ini benar firman Allah atau bukan. Dan dorongan saya, bacalah Alkitab setiap hari supaya saudara bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu, supaya kami juga dibuka wawasannya. Karena ternyata ada tulisan-tulisan kuno yang sangat berbeda dengan ajaran Injil, ajaran Alkitab. Yang ternyata adalah tulisan-tulisan yang berasal dari sekte-sekte, bidat-bidat Kristen. Yang jelas bertentangan dengan kebenaran. Biarlah kami menjadi orang yang pegang kebenaran, bukan memegang dongeng atau kebohongan, kepalsuan. Dan kami percaya Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kuduslah yang akan menuntun kami pada seluruh kebenaran. Jadikan kami orang Kristen yang matang, dewasa, sehingga kami juga bisa menggunakan pengertian kami untuk melihat apakah ini benar ataukah tidak benar. Dan biarlah Roh Kudus selalu menuntun kami pada jalan yang benar. Berkat-Mu atas kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa, di akhir ibadah ini kami ingin berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan-Mu dari awal ibadah di pagi hari tadi sampai siang hari ini, semua lancar di dalam pimpinan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali untuk kami bisa hidup berpusat hanya kepada Engkau saja. Segala aktivitas yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, biarlah semuanya itu bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Engkau pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menggantikan segala jerih lelah mereka ya Bapa, oleh berkat-Mu yang tidak terkira. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat-Mu ya Bapa yang ada di dalam kesusahan. Biarlah Engkau hiburkan ya Bapa mereka yang ada di dalam kesulitan. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan mereka, membukakan jalan bagi mereka. Mereka yang sakit, kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga berdoa untuk tim gembala kami, Om Julius, Pak Rubin, Pak Swito, dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau melindungi mereka, memberkati mereka, mencurahkan hikmat-hikmat-Mu atas mereka. Biarlah kesehatan, damai sejahtera selalu ada di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami juga ingin berdoa untuk negeri kami ya Bapa, yang kami sudah melakukan pemilihan umum ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau memilih pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Apapun, siapapun yang menjadi pemimpin kamu, biarlah
semua bangsa ini bisa menerima dengan hati yang lapang dan dijauhkan dari segala ketidakbaikan di dalam kehidupan bernegara nanti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang dan kami akan menerangkan berkat dari Engkau. Mari saudara sekalian, angkat tanganmu, siapkan hatimu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.